Oke teman-teman, jadi kemarin itu kan saya nonton podcastnya Raymond Chin sama Samuel Chris di channelnya Peluang ya. Jadi saya itu salah fokus sama kata-kata beliau ini yang pinjol itu sebenarnya tidak selalu jelek gitu ya. Bahkan pinjol itu sebenarnya bagus kalau dipakai untuk kegiatan produktif lah intinya. Tergantung supirnya lah teman-teman ya. Pinjol itu kan atau sebuah layanan pinjaman online hanya sebuah kendaraan. Nah, kendaraan tersebut bisa berdampak baik atau buruk ya tergantung supirnya ya teman-teman. Jadi orangnya itu bisa nyupir atau enggak, bukan kendaraannya yang salah gitu katanya ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya ini saya tampilkan cuplikan videonya, silahkan disimak. Tapi kan bisa legal kan? OJ kan banyak juga Emang sekarang. banyak, emang nggak semua pinjol itu jelek loh. Oke. Ini gue buka-bukaan. Oke. Pinjol yang bertanggung jawab, yang comply semua regulasi, terus ditujukan untuk productive loan, bukan konsumtif, itu bisa bagus. Pinjol itu nggak jelek. selamanya buruk ya kan? Nggak selamanya buruk. Selama orang yang pakai kendaraan itu, kalau misalnya orang nggak punya SIM, nggak bisa nyetir, mabuk, terus nyetir mobilnya gitu Nah, misalnya. itu yang Berbahaya kan? Salah mobilnya nggak apa-apa. yang nggak boleh itu ketika kita pinjol masukin ke judol. itu dua kombinasi yang mematikan ya kok. Itu kebodohan maksimal. Nah, kurang lebih cuplikannya seperti itu, dan itu sebenarnya menjadi salah satu unek-unek saya sejak lama teman-teman ya, karena banyak sekali orang yang menganggap pinjaman online itu adalah aplikasi yang menyesatkan orang lah atau apalah, padahal ya itu bener apa yang diomongin sama Raymond Chin. Saya pun sendiri juga merasakan gitu. Saya menggunakan pinjaman online juga untuk kebutuhan produktif ya. Entah itu beli alat PC atau menambah alat-alat saya, mengupgrade alat-alat saya supaya produktivitas saya jauh lebih maksimal gitu. Kalau teman-teman ngelihatnya dari konten di channel ini ya nggak kelihatan gitu, karena saya bikin channel lain juga teman-teman. Contohnya misal channel game, animasi, itu kan membutuhkan perangkat yang cukup mumpuni dan itu juga butuh dana yang lebih juga gitu. Apabila kita tidak ada duit dan kebutuhan mendesak harus upgrade alat gitu. Nah, pinjaman online inilah yang merupakan salah satu alat yang bisa digunakan gitu. Gak masalah itu kita pakai untuk kebutuhan produktif. Toh nanti kedepannya hasil konten kita dengan perangkat yang mumpuni juga akan maksimal, dan kontennya kan nanti juga dimonet, juga menghasilkan juga. Sampai sekarang pun menurut saya worth it banget lah. Walaupun ada bunganya, itu sudah balik modal jauh lebih-lebih. Pokoknya lebih-lebih lah teman-teman ya. Tapi sebuah pinjaman online ini akan menjerumuskan kalian apabila tidak bisa nyupir gitu. Contohnya minjol tapi dipakai untuk itu situs judol kan, itu malah jelas-jelas nggak bener gitu teman-teman. Atau mungkin untuk kebutuhan konsumtif, untuk gengsi, pinjaman online digunakan untuk belanja kebutuhan gengsi lah, misalkan beli iPhone lah, terus beli baju-baju branded lah demi gengsinya, ya itu yang salah gitu. Kalau udah kejebak terjerumus nggak mampu bayar, nanti seolah-olah jadi korban ya, nggak tahu siapa yang salah gitu, tapi dari sini kan kelihatan. Makanya kenapa saya sering berbagi aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK dan kasih tahu juga mana yang legal, mana yang ilegal ya, supaya teman-teman tidak salah install gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang masih belum paham gimana cara melihat aplikasi yang sudah resmi OJK atau belum. Makanya di sini saya kasih tahu melalui video supaya yang bener-bener nggak tahu itu tinggal terima informasi aja lah. Sebenarnya gampang ya teman-teman. Kalian itu tinggal cek aja di websitenya OJK langsung. Cuman ya kita memaklumi bahwa banyaklah orang yang masih bingung gimana cara ceknya gitu ya. Ya udah, silakan tonton aja video saya, karena yang saya bagikan itu ya sudah resmi OJK. Banyak loh aplikasi yang sudah legal dan resmi OJK. Dan pemerintah juga memperbolehkan layanan-layanan seperti itu. Bank-bank pun itu juga banyak loh sekarang yang ada layanan pinjaman online. Contohnya Sibank, Neobank, Genius by BTPN itu ada pinjaman online-nya. Apalagi Line Bank itu juga ada teman-teman. Bahkan Mandiri kayaknya juga udah ada.
Banyaklah pokoknya sekarang bank-bank besar itu menyediakan layanan pinjaman online. Ya karena memang udah zamannya serba online. Pinjaman online itu bukan hal yang selamanya buruk ya teman-teman. Itu saya setuju banget dengan pernyataan Raymond Chin. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang memang butuh uang mendesak, entah itu kalian pelajar masih kuliah atau sudah bekerja, kalau mau pinjam di pinjaman online itu perhatikan dulu. Kalau perlu tontonlah video-video saya ya, itu pinjaman yang saya bagikan semuanya itu sudah resmi OJK, supaya teman-teman tidak sembarangan install, nanti malah installnya yang ilegal. Nah kemudian sebelum pinjam itu teman-teman harus pertimbangkan berapa sih pemasukan per bulannya, karena rata-rata pinjaman online itu kan cicilannya per bulan ya teman-teman ya. Itu pertimbangkan cicilan per bulannya berapa, pemasukan berapa, pokoknya harus bijak-bijak lah gitu. Tidak bisa dipungkiri banyaklah orang yang memang butuh duit mendesak tapi nggak ada pinjaman di teman atau saudara, maka alternatifnya biasanya pinjaman online. Terus bunganya kan pinjaman online tinggi bang daripada pinjam di bank. Ya memang teman-teman memang, tapi kita harus juga bisa lihat dan memaklumi hal itu gitu ya. Prosesnya kan gampang banget di pinjaman online itu. Kemudian yang kedua, setinggi-tingginya bunga pinjaman online yang selama ini saya lihat itu masih mematuhi aturan OJK. Aturan OJK itu yang saya tahu sekarang ini adalah bunganya 0,3% per hari ya maksimal. Nah ketika saya coba review aplikasi-aplikasi yang sudah resmi OJK, ya bunganya ada yang 0,0 sekian persen per hari, artinya masih di bawah 0,3% kan, masih mematuhi aturan OJK. Ada juga yang setinggi-tingginya mungkin 0,1%. 0,1% itu tinggi ya per hari, tapi kalau dilihat dari aturan OJK kan masih mematuhi aturan OJK, masih di bawah aturan gitu loh ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang memang butuh mendesak, silahkan aja cek video saya dan jangan lupa dipertimbangkan tadi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.